Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizal Afani. Video kali ini kita belajar tentang create, read, update, delete di kode igniter menggunakan form HTML. Video-video sebelumnya kita telah belajar sih create, read, update, delete, tapi tidak menggunakan form ya. Jadi dia langsung menggunakan controllernya untuk create, read, update, delete-nya. Tapi di sini kita akan belajar tentang create, read, update, delete menggunakan form. Oke, pertama kali kita harus sediakan formnya tentunya. Kemudian di situ kita akan menggunakan 3 view. Yang pertama view untuk menampilkan datanya, yaitu form tabel berbentuk tabel ya. Kemudian yang kedua halaman yang berbentuk form untuk mengisikan data yang akan kita tambahkan. Kemudian form yang sama dengan form tambah data, tapi digunakan untuk update data. Nah, kemarin kan kita sudah membuat satu function untuk menampilkan data di view. Kalau Anda ingat di sini, tampilannya seperti ini. Ini kan ada di controller welcome, kemudian function index. Nah, untuk menampilkan datanya kita menggunakan view yang ini aja. Kemudian nanti kita tambahkan di sini actionnya, action update sama action delete. Kemudian di sini kita juga tambahkan di sini satu link untuk menambahkan data. Oke, biar lebih jelas, sekarang kita buat controller baru. Misalkan di sini controller. Nah, kan kemarin kita punya controller welcome ya, kita copy aja. Kita buka dulu direktorinya. Nah, kita copy aja biar nggak lama. Kemudian kita edit di sini namanya misalkan crud.php. Nah, kalau filenya itu namanya crud, otomatis kelasnya harus menyesuaikan dengan nama filenya. Tetapi huruf awalnya harus besar, crud. Kan sama ya, crud, tetapi huruf pertamanya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian kita bersihkan semua dulu function-function yang ada di sini. Nah, sekarang sudah bersih, kita buat kembali function index. Kemudian kita tuliskan dulu di sini echo h2 hal crud. Kita akan mengakses controller crud dan function index dari browser. Perhatikan, tinggal mengetikkan di sini crud/index. Sorry. crud, sorry. Refresh. Nah, halo crud. Sekarang kita tampilkan tabel yang ada di controller welcome function index ini ke dalam controller crud function index juga. Nah, bagi Anda yang sudah mengikuti video saya dari awal mungkin sudah tahu caranya ya. Jadi kita copy paste aja. Bagi Anda yang belum tahu silakan cari video sebelumnya. Kita paste di sini. Kita save dan kita refresh di browsernya. Nah, sekarang data sudah tampilkan ya. Kemudian di sini kita lihat this load view tabel. Berarti kan ini dia mengambil view tabelnya ya. Dan kemudian array data diisikan dengan nilai data, ini kan ambil dari sini. Data. Jadi data yang diambil dari model kemudian ditampung di dalam variabel data, kemudian variabel datanya dikirim ke view menggunakan kode ini, array data sampai data. Nah, sekarang kita buka view-nya dulu, view tabel ya. Berarti kita ke view tabel.php. Nah, ini kodenya. Kan ini kode tabel ya. Jadi di sini juga bentuknya pasti tabel. Kemudian kita akan tambahkan satu kolom di sini. Kolom action.
action. Tentunya di sini juga kita tambahkan slash td. Ini kita refresh dulu browsernya. Nah, ini karena nggak ada isinya, kita isikan dulu di sini. Sorry, ini harusnya td. Misalkan kita kasih di sini link a href a. Misalkan di sini edit, kemudian delete. Kita matikan dulu linknya, kemudian kita refresh browsernya. Ini sudah saya save ya. Kita refresh browsernya. Loh, kok di sini? Oh, ini td buka harusnya. Nah, refresh, edit, delete. Biar rapi kita tekankan aja. Berarti di sini alihkan center. Kemudian kita kasih pemisah. Kita refresh browsernya kembali dan nah, sudah sedikit rapi ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan satu link juga di sini, tambah data. Jadi di sini href tambah data. Kita save dan kita refresh. Nah, kita lihat di sini kan ada tambah data, ada edit, ada delete. Nantinya ketika kita akan menambahkan data, kita akan masuk ke dalam link ini. Tapi di sini masih kita belum setting ya. Pokoknya nanti kalau kita mau edit data, kita akan masuk ke dalam link yang kita pasangkan di sini. Kemudian jika kita akan mengedit data ini, kita akan masuk ke link edit ini. Kemudian delete kalau ingin mendelete. Begitu juga dengan row yang ini. Ketika kita ingin mengubah data row yang ini dengan nomor induk 11, 10, 106, 12 ini, kita akan memasuki link yang ini. Dan untuk menghapus row yang ini, kita akan memasuki link yang delete yang ini. Oke, pertama kali kita akan membangunkan link yang ada di sini. Jadi pertama kali kita harus membuat function dulu. Public function add data misalkan ya, sini. Kemudian kita tampilkan dulu echo tambah data. Nah, biar besar tulisannya nanti kita pakai H2. Kemudian kita refresh dulu. Kita akan coba akses function ini dalam browser. Kita copy aja biar nggak lama ini. Nah, nama fungsinya kan tadi apa? Add data. Nah, jadi yang dipasangkan di link ini, di link tambah data ini, tulisan tambah data ini berisi linknya ini. Nanti ketika kita klik link ini, dia akan masuk ke halaman ini. Gimana caranya? Ya, caranya tinggal kayak gini. Kita kembali ke tabel.php. Kemudian kita tuliskan php echo base URL. Kemudian di sini index.php slash controllernya apa? Kan controller CRUD. Slash nama fungsinya. Kan kita akan menuju halaman add data. Berarti nama function, nama controller, kemudian nama fungsinya. Add data. Oke. Sekarang kita refresh dulu. Sekarang kita akan masuk ke dalam halaman tambah data melalui link ini. Nah, saya URD, sorry salah ya.
Di sini CRUD di tabel.php-nya Anda rubah di sini index.php slash nama controllernya. Nama controllernya kan CRUD. Nanti di sini CRUD plus nama function yang akan kita tuju slash add data. Kan nama function ini kan add data. Kita save, kemudian kita refresh, kemudian kita tekan, kita masuk ke dalam link ini. Nah, sekarang dia sudah masuk ke dalam halaman add data. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita hidupkan juga link-linknya ini. Sekarang kita akan membuat dulu view form yang akan digunakan untuk tambah data. Oke, buat satu file di dalam folder view. Kita masuk ke folder view-nya, application, view, kemudian kita copy aja yang tabel.php-nya. Kemudian kita ganti namanya, misalkan di sini form add. Kemudian kita buka di text editor. Kemudian kita edit kodenya. Kalau buat form kita pakai tabel aja biar rapi. Kita hapus aja semuanya dulu. Kemudian kita formnya tabel, tipe teks, name, value-nya nggak boleh. Kemudian kita copy biar nggak lama. Di sini nama, kita ganti namanya, name nama, kemudian alamatnya. Untuk alamatnya jangan pakai input tipe teks ya, tapi pakai text area di sini. Text area. Namanya juga kita setting di sini. Alamat. Kemudian kita kasih di sini juga button submit. Kita hapus. Kita gantikan di sini. Input tipe submit. Name btn submit. Kalau ini pakai value biar ada tulisannya buttonnya. Misal simpan. Nah, sekarang kita refresh browsernya. Oh iya, masuk dulu ke halaman tambah data. Kemudian kita akan panggil view ini, view form add ini di dalam function add data. Nah, caranya sama seperti kita mengambil view tabel ini. Caranya seperti ini. This load view. Nama view-nya apa? Kan nama view-nya form add ya. Berarti harus sama seperti itu. Form add. Kita simpan, kemudian kita refresh browsernya. Ya. Sekarang browsernya udah menampilkan form yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita tambahkan dulu di sini. Kita kembali ke form add.php-nya. Ini sepertinya kepanjangan kodenya. Kita rapikan dulu kodenya. Sebentar.
Nah, setelah kita rapikan kodenya di sini, sekarang kita tambahkan juga di sini formnya. Form. Kemudian method, kita pakai metode post. Actionnya kita kosongi dulu. Kemudian kita kasih tutup formnya. Jadi harus ada pembuka dan penutupnya. Nah, sekarang kita refresh dulu untuk memeriksa apakah ada kesalahan. Dan tidak ada kesalahan di sini. Nah, sekarang kita akan atur di sini actionnya kemana. Kan ketika kita post data, kita lakukan submit, dia akan melakukan post data ke halaman mana, kan gitu ya. Jadi ketika kita menginputkan data di sini, misalkan NIM 10.163, kemudian di sini namanya Syarul Farisi, kemudian alamatnya misalkan Songgon gitu. Nah, ketika kita melakukan simpan, berarti kan kita melakukan submit data. Submit datanya ini kemana gitu kan. Tentunya kita harus menggunakan function juga untuk melakukan untuk menampung submit data yang kita lakukan. Jadi kita buat satu function dulu di sini. Public function do insert. Kemudian kita akan menampilkan data yang dipost ke function do insert ini. Kita pakai pre biar rapi. Print r as post. Nah, setelah kita membuat function do insert ini, kemudian kita kembali ke form add.php. Kemudian kita akan tuliskan actionnya ke function do insert. Jadi begini. PHP kita tutup dulu. Kemudian echo base URL index.php slash nama controllernya crud. Nah, setelah itu kita submit ke function mana? Tadi kan kita mau submit ke function do insert ya. Berarti kita tuliskan function do insert di sini. Paste. Kemudian kita simpan, kita refresh browsernya, dan kita akan mencoba di sini input datanya. Misalkan di sini, kemudian namanya, kemudian Songgon Banyuwangi. Ketika disimpan, nah dia menuju ke crud do insert ya, fungsinya sini. Kemudian di dalam function ini dia ditampilkan kan data yang dipost menggunakan kode print r. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini NIM yang kita tuliskan tadi di textbook ya, text field itu isinya 11.10.163. Kemudian untuk nama, text field nama isinya Syarul Farisi. Kemudian untuk text area tadi isinya kan Songgon Banyuwangi. Kemudian button submit isinya simpan, karena memang kita setting manual di kodenya ini. Simpan. Oke, kita kembali lagi di sini. Kita coba sekali lagi agar Anda lebih paham. Misalkan kita ganti di sini 600. Kemudian di sini kita ganti Irwan Setiadi. Kemudian di sini kita ganti Chungking Banyuwangi. Nah, kemudian kita submit kembali dan data ditampilkan. Nah, sekarang kita akan lakukan insert data di function do insert ini. Data kan udah di post ke sini, berarti kita pakai metode sPost ini, $post ini. Gini caranya. NIM sama dengan sPost NIM, nama sPost
kemudian alamat, kita simpan. Kita perhatikan data di sini, expose nama, expose name. Kita lihat index name ini adalah kita mengambil dari expose name. Expose name ini kan kita mengambil data yang di post ke function do insert ini dengan nama name. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, input tipe text name name. Namanya adalah name. Jadi kita untuk mengambil data yang dikirim dari input tipe text name name ini, kita menggunakan kode expose name. $post name ya. Begitu juga untuk mengambil nama. Jadi di sini kita lihat input tipe text name, namanya kan nama. Untuk mengambil data yang dikirim dari sini, berarti kita menggunakan $post nama sesuai dengan namanya komponen form ini. Nah, untuk text array-nya juga sama. Name alamat. Berarti di sini juga $post alamat. Nah, kemudian $post name ini kita tampung di dalam variabel name. Kemudian $post nama kita tampung di dalam variabel nama. Kemudian $post alamat kita tampung di variabel alamat. Nah, sekarang kita akan memasukkan datanya ke dalam array. Data insert sama dengan array, kemudian kita sesuaikan dengan nama field yang ada di database. Kan namanya name, kemudian isinya tentunya ini kita ngambil dari sini, name. Kemudian field nama kita ambil dari variabel nama. Kemudian alamat, field alamat kita ambil dari variabel alamat. Nah, untuk insert datanya kita kan kemarin udah belajar ya, kodenya kan seperti ini. Res sama dengan this insert this db insert. Tabelnya apa? Nama tabelnya kan mahasiswa. Kemudian di sini untuk datanya data insert. Data insert. Kemudian kita tampilkan if res lebih dari 1 echo H2 data insert data sukses. Selain itu echo H2 gagal. Kita save, kita kembali ke form dulu, kita refresh, kemudian kita isikan kembali untuk mencoba kode yang kita tuliskan tadi. Irwan Setiadi, kemudian Jongking Banyu. Kita simpan dan nah, insert data sukses. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, this db insert. Nah, ini dia tidak menggunakan model. Kita usahakan harus menggunakan model agar ada pemisah mana controller, mana model. Jadi kalau pakai model kan gini ya, kita buka modelnya dulu.
Kan kemarin di sini sudah kita buat function insert data, ya. Jadi kita ganti di sini this my model, kan gitu ya. Kemudian kita pakai tabel insert data ini. Kemudian kita kembali ke browser dan kembali ke formnya. Kita refresh formnya. Oh ya, kita nggak boleh pakai data ini lagi karena akan bentrok ya nomor induknya. Kita refresh dan kita ganti pakai nomor induk yang lain, 11, 100, 700 misalkan di sini. Namanya Muslimin misalkan, alamat Singotrunan Banyuwangi. Kita simpan dan ya, insert data sukses. Nah, kalau ditampilkan insert data sukses nggak enak ya. Harusnya kita akan meredirect halaman ini setelah sukses menuju halaman index.php sehingga kita bisa lihat data yang sudah kita insert tadi di dalam tabelnya. Jadi kodenya seperti ini. Kita bisa pakai echo redirect ke crud/index. Kemudian kita kembali lagi di sini dan kita kembali ke formnya dulu. Kita tambahkan di sini misalkan kita refresh saja. Kemudian kita masukkan kembali NIM yang lain 11, 10, 100, 800 misalkan di sini Khairul Muzaki. Kemudian kita simpan. Ini sebenarnya sudah di redirect ya. Cuma kita salah menuliskan controllernya di sini. Ketika di redirect ini harusnya CRUD bukan CRD. Kita kembali dulu ke dalam formnya. Kemudian kita ganti di sini redirect crud/index. Nah, kita kembali ke sini, kemudian kita isikan nomor induk yang lain, misalkan 900 di sini. Kita ganti Andi Black misalkan. Nah, ini kita ganti juga alamatnya di Kalilu. Kita simpan dan dia di redirect ke function crud/index, ke controller crud, kemudian function index. Kita bisa lihat di sini data yang kita tambahkan tadi mulai Irwan, Muslimin, Khairul Muzaki sampai Andi Black sudah ada di dalam database ya. Kemudian ditampilkan di sini di dalam browser menggunakan function index ini. Kan function index ini dia mengambil mahasiswa toh. Semua mahasiswa yang ada di database. Select bintang from mahasiswa. Kemudian ditampilkan di dalam view. Jadi insert data yang kita lakukan tadi telah berhasil. Oke, sekian dulu untuk CRUD part 1-nya. Karena agak tidak terlalu panjang, nanti kita sambung di video selanjutnya untuk edit dan delete-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.